Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Anissa Yulia. I am from class Management 22A, NPM 224111047. This is my presentation about operation management. Oke, di sini saya akan menjelaskan presentasi mengenai manajemen operasi tentang strategi operasi. Strategi operasi merujuk pada rencana atau pendekatan yang dirancang untuk mengelola kegiatan dengan tujuan bisnisnya. Strategi operasi ini dapat membantu organisasi dalam merumuskan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, kualitas, dan fleksibilitas dalam proses produksi dan penyediaan layanan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan efisiensi, di mana salah satu tujuan utama dari strategi operasi adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya organisasi, termasuk tenaga kerja, bahan baku, peralatan, dan juga waktu. Dengan mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan serta meningkatkan produktivitas, organisasi dapat mengurangi biaya operasi dan meningkatkan profitabilitas. Peningkatan kualitas juga menjadi tujuan utamanya strategi operasi untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan yang dihasilkan oleh organisasi. Ini dapat dicapai dengan menerapkan kontrol kualitas yang ketat, di mana memperbaiki proses produksinya dan memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Nah, info pentingnya yaitu yang pertama adalah penyesuaian dengan tujuan organisasi, di mana strategi organisasi harus sejalan dengan tujuan dan visi misi organisasi secara keseluruhan. Info penting yang kedua yaitu fokus pada kinerja operasionalnya. Strategi operasi berfokus pada peningkatan kinerja operasional seperti efisiensi, produktivitas, kualitas, kecepatan, dan fleksibilitas. Yang ketiga yaitu penekanan pada keunggulan bersaing. Strategi operasi seringkali juga difokuskan untuk menciptakan keunggulan persaingan bagi organisasi dari pesaing yang lain. Dan yang terakhir, keempat, pengelolaan rantai pasokan. Strategi operasi juga mencangkup pengelolaan rantai pemasokan, yaitu manajemen aliran barang atau informasi dari pemasok hingga pelanggan. Nah, manfaat dari manajemen strategi operasi yaitu adalah keseluruhan kinerja dan keberhasilan suatu organisasi. Manfaat yang pertama yaitu untuk peningkatan efisiensi. Strategi operasi yang baik membantu organisasi untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya seperti tenaga kerjanya, bahan baku, peralatan, dan juga waktunya. Ini mengurangi pemborosan, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi biaya operasional. Yang kedua, bermanfaat untuk meningkatkan kualitas. Strategi operasi yang efektif dapat membantu meningkatkan kualitas produk atau layanan yang dihasilkan oleh organisasi dalam melakukan bisnis. Dengan menerapkan kontrol kualitas yang ketat dan memperbaiki proses produksi, organisasi dapat memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan yang diinginkan. Yang terakhir, bermanfaat untuk penyesuaian dengan perubahan pasar. Strategi operasi yang adaptif membantu organisasi untuk dapat merespon perubahan dalam kebutuhan dan preferensi pelanggan, serta perubahan dalam lingkungan bisnis secara keseluruhan. Hal ini memungkinkan organisasi untuk tetap relevan dan bersaing di pasar yang secara tiba-tiba dapat berubah-ubah. Hal yang perlu disiapkan dari strategi operasi yang efektif untuk membutuhkan pemahaman mendalam tentang
tujuan bisnis, serta lingkungan internal dan eksternal di mata organisasi beroperasi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dan disiapkan dalam merancang strategi operasi. Yang pertama, ada pemahaman tentang tujuan bisnis terlebih dahulu, di mana langkah pertama dalam merancang strategi operasi adalah memahami tujuan bisnis organisasi secara menyeluruh. Ini mencangkup pemahaman tentang visi dan misi organisasi, target pasar, posisi bersaing, dan tujuan jangka pendek dan juga jangka panjang. Yang kedua, hal yang perlu disiapkan adalah menganalisis lingkungan eksternalnya. Penting juga untuk menganalisis lingkungan eksternal organisasi, termasuk tren pasar, terus kebutuhan dan preferensi pelanggan, perkembangan teknologi, serta faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan organisasi yang perlu mengevaluasi kekuatan dan kelemahannya. Lalu yang terakhir, hal yang perlu disiapkan yaitu evaluasi lingkungan internalnya. Tadi kan udah eksternal, sekarang internalnya. Selain itu, organisasi perlu mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internalnya, seperti kapabilitas produksi, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan proses operasional yang ada. Thank you. I apologize if there are any word errors in the pronunciation of the presentation. I close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.